Oke, nah sekarang kita akan coba lihat satu topik yang juga cukup menarik, yaitu sudut dan garis paralel ya. Kenapa? Karena rupanya ini antara sudut dan garis paralel ini ada punya hubungan yang cukup menarik ya, yang akan bisa membantu kita menyelesaikan banyak soal-soal matematik. Jadi maksudnya garis paralel itu kan seperti ini ya, bahwa dua garis yang sejajar gitu kan. Nah, katakan di dua garis yang sejajar ini kemudian ada satu garis lagi yang memotong. Jadi ini yang kita bilang ini kan dua garis ini kita bilang garis paralel. Garis paralel. Nah, kemudian ada ini kadang-kadang orang suka tambahin panah di sini. Nah, kemudian ada satu garis lagi yang memotong keduanya. Ya, jadi kita bilang ini ada satu garis lagi yang memotong keduanya, seret. Ya, jadi dia memotong tepat keduanya. Dan garis ini kita bilang sebagai garis transversal ya. Atau bahasa Inggrisnya transversal line. Ya. Jadi ini adalah garis yang memotong satu atau lebih garis paralel, kita bilang nih garis transversal. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan sebenarnya dia sudah membentuk suatu sudut. Ada berapa sudut di sini? Jadi ini sudut, kita bilang sudut pertama, sudut A, ini sudut B, kemudian ada juga ini sudut C, ini sudut D. Kemudian ini kita kasih nama sudut E. Ini kita kasih nama sudut F, ini kita kasih nama sudut G, dan ini kita kasih nama terakhir sudut H ya. Jadi berapa sudut? 8 sudut ya kan. Nah, ini semua sudut ini nih memiliki hubungan yang unik satu sama lain gitu ya. Jadi contoh, kalau seandainya sudut ini saling berlawanan posisinya dengan satu sama lain, jadi seperti A ini kan sama D berlawanan nih, A dan D. Jadi apa ya istilahnya? Jadi ya mereka nih tepat opposite gitu kan. Nah, A dan D, B dan C gitu kan. Jadi kalau A dan B kita nggak bilangnya berlawanan, tapi kita bilang pendampingan ya, komplementari. Tapi A dan D ini saling berlawanan gitu kan, saling berhadapan. E dan H ini mereka itu ukurannya pasti sama ya. Jadi kita bilang untuk sudut yang berlawanan posisinya ya punya ukuran yang sama ya. Jadi apa aja tuh? Di sini A dan D itu akan sama. Apalagi B juga dengan C itu akan sama. Kemudian itu E dan H. Ya kan? E itu akan sama dengan H. Dan terakhir itu F akan sama dengan Q. Ya. Jadi di sini kita bilang ini sudut-sudut yang berlawanan atau opposite ya kita bilangnya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau sudut-sudut itu ya kita ya. Jadi kalau seandainya sudut-sudut itu ada satu lagi kita suka bilangnya alternate. Alternate itu gimana? Alternate itu tuh pasangan-pasangan sudut yang istilahnya mereka ini nih nggak tepat berlawanan sih, tapi kayak pindah garis gitu ya. Jadi kayak misalnya saya mungkin lebih enak gambarnya kayak misalnya D dengan E ini nih. Jadi ini kan garis paralel kemudian dipotong oleh satu garis gitu ya. Nah, D dan E ini nih
arahnya itu berlawanan tapi sebenarnya mereka itu mirip. Jadi mereka itu kayak bentuk huruf Z gitu. Kalau misalnya saya gambarkan di sini itu kayak contohnya bentuknya kayak gini nih. Si D dan E. Nah, itu sudut di sini dan versus sudut di sini. Gitu ya. Jadi ini seperti sudut yang kita bisa bilang tuh ini ya, dipisahkan oleh garis transversalnya ya. Nah, ini tapi tidak secara langsung. Jadi yang satu ini di bawah dekat dengan garis paralel yang satu ini di atas dekat garis paralel yang lain. Nah, itu mungkin penjelasan yang lebih clear ya. Jadi ini yang tadi disebut D, ini yang disebut E. Nah, ini untuk sudut-sudut seperti ini nih, besar mereka juga sama. Jadi ini kita bilang alternate angles. Kalau tadi yang di atas tadi itu kita suka bilang opposite angles atau vertical opposite angles, ini alternate angles. Nah, ini ada apa aja? Di sini sebenarnya cuma ada apa ya nih? Ini contoh ya. Ini D itu akan sama dengan E. Kemudian C itu akan sama dengan F. Ya, jadi yang di sini dan yang di sini gitu kan. Udah? Nah, bukan terakhir sih, ciri ketiga di sini deh. Terus saya tulisnya. Jadi sudut yang seposisinya itu, jadi kalau tadi ini kan kita bilang garisnya ini motong, kemudian ini sudutnya ini mirip posisinya tapi agak berlawanan ya, D dan E dan C dan F. Nah, ini kalau seandainya sudutnya jadi dekat dengan garis yang transversal ini dan posisinya terhadap garis paralel itu mirip. Jadi kita suka bilang ini corresponding angles. Oke, mungkin kalau saya gambar ini akan jauh lebih clear ya. Jadi maksudnya itu seperti ini. Ini dua garis paralelnya, ini transversal line-nya. Yang saya maksud adalah sudut yang sini sama sudut yang sini. Ya. Jadi posisi mereka itu di sisi yang sama dari si garis paralel. Ya, jadi mungkin itu keywordnya, di sisi yang sama dari garis paralel. Ya kan? Karena kalau tadi kan yang ini sisinya beda nih, yang satu di sebelah bawahnya garis atas, yang satu di atasnya garis bawah. Kalau ini sama-sama di atas dari garis paralel gitu kan. Nah, ini contoh kan yang kalau di gambar ini berarti B dan F. B dan F ya. Sama mana lagi? Sama yang sebelah sini ya, A dan E. Jadi di sini B sama dengan F dan A juga akan sama dengan E ya. Sebenarnya banyak lagi sih, karena H dan D ini kan juga ini ya, mirip posisinya. Jadi H dan D, kemudian C dan G. Oke. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya yang paling gampang. Jadi sudut-sudut yang sifatnya komplement. Jadi contoh tadi misalnya sudut yang antara B dan A ini, B tambah A sama dengan 180 derajat, ya kan? F tambah E sama dengan 180 derajat. B tambah C sama dengan 180 derajat. Dan H tambah G sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, ini lah sebenarnya ini komplit rumusnya. Jadi sudut dan garis paralel ini jadi kayak semacam rumus komplitnya. Jadi kalau teman-teman punya soal seperti ini, kita bisa manfaatkan nih semua hubungan yang saya kotakin di sini nih. Ya. Artinya di sini adalah Q
kita cukup mengetahui ukuran salah satu sudut, misalnya A-nya 30. Udah, kita langsung tahu semua dari A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, jadi cukup tahu salah satu sudut aja, kita bisa langsung tahu semua sudut yang lain itu besarnya berapa. Oke, sampai sini dulu. Thank you.